Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tanaman sulur yang nilai ekonominya cukup tinggi. Yap, benar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas budidaya tanaman melon. Pembahasan kali ini akan berfokus pada hal-hal dasar yang perlu diketahui sebelum sahabat tani semua mulai untuk budidaya tanaman melon. Melon atau kukumis melo merupakan tanaman sulur yang memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi dengan rentang budidaya yang cukup singkat, yaitu 2 hingga 3 bulan. Walaupun demikian, budidaya tanaman melon ini cukup dihadapkan dengan masalah hama dan penyakit, terutama virus yang cukup fatal apabila tidak diatasi secara tepat. Budidaya tanaman melon yang berhasil saat ini banyak dilakukan pada greenhouse. Namun apabila dibudidayakan pada lahan terbuka, bisa juga dilakukan. Tetapi untuk di lahan terbuka akan lebih banyak faktor eksternal yang menyebabkan kegagalan dalam proses budidaya tanaman melon. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memulai budidaya tanaman melon. Yang pertama, jelas mengenal karakteristik dari tanaman melon terlebih dahulu. Sebelum kita memulai budidaya tanaman melon, baiknya kita paham betul karakteristik tanaman melon. Melon termasuk keluarga Cucurbitaceae atau labu-labuan dan termasuk tanaman sulur. Tumbuhan ini berumah satu dengan bunga 2 tipe, yaitu bunga jantan dan bunga hermafrodit. Bunga jantan muncul biasanya pada saat tanaman masih muda atau bila tumbuhnya kurang baik. Tanaman melon memiliki karakteristik yang sangat rakus akan kebutuhan nutrisi. Bahkan, apabila pemberian nutrisi terlambat atau kurang, bisa menghambat pertumbuhan dan berakhir buruk pada buahnya. Unsur makro seperti nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur harus tersedia dengan berimbang dan sesuai. Kemudian, untuk unsur mikro juga tidak boleh terlupa. Karakteristik tanaman melon lainnya yang perlu diperhatikan adalah pertumbuhannya yang sangat cepat. Bahkan, dalam hitungan hari bisa dilihat pertumbuhannya sangat cepat dan terlihat. Karena pertumbuhannya yang sangat cepat, tanaman melon bisa dipanen dengan umur 2-3 bulan. Karakter daun lebar dari tanaman melon juga perlu mendapat perhatian khusus. Karakter ini seperti pisau bermata dua. Yang pertama menguntungkan karena secara tidak langsung luas pemupukan melalui daun bisa lebih maksimal karena ukuran daun yang lebar. Serta bisa merugikan karena semakin lebar daun, maka semakin luas juga potensi serangan hama dan penyakit yang bisa menyerang daun. Tanaman melon juga memiliki karakter dengan kebutuhan air yang cukup tinggi. Maka dari itu, kebutuhan air untuk tanaman melon perlu selalu tercukupi dan diperhatikan. Yang kedua adalah pemilihan tempat untuk budidaya tanaman melon. Tanaman melon memiliki syarat tumbuh tersendiri untuk tumbuh dengan baik. Optimalnya, tanaman melon akan tumbuh dengan baik pada ketinggian sekitar 200-900 mdpl. Untuk daerah yang kurang dari 200 mdpl, ditakutkan dalam proses budidaya akan terganggu karena proses evapotranspirasi yang cepat, angin yang bertiup kencang, tekstur tanah yang kebanyakan pasiran, serta kemungkinan intrusi air laut yang akan berakibat pada tingkat salinitas pada pengairan untuk tanaman melon. Sedangkan di atas 900 mdpl, ditakutkan tanaman melon akan lebih mudah terserang penyakit jamur. Karena di dataran tinggi, umumnya lingkungan akan lebih lembab serta sinar matahari yang kurang maksimal. Melon yang ditanam pada dataran menengah, yaitu berkisar 200 hingga 900 mdpl, berpengaruh positif terhadap kualitas buah seperti daging buah yang tebal, tekstur yang lebih baik, rongga buah kecil, dan rasanya yang lebih manis serta harum. Selain ketinggian tempat, pada budidaya tanaman melon mengharuskan tempatnya cukup mendapatkan sinar matahari. Musim tanam yang dianjurkan untuk penanaman melon adalah saat awal bulan musim kemarau. Karena pada musim ini, tanaman dapat memperoleh sinar matahari secara maksimal dan untuk meminimalisir serangan penyakit, khususnya serangan jamur. Pada sekitar lahan, jika ada pohon yang menghalangi sinar matahari, bisa dipangkas agar sinar matahari bisa maksimal. Bila kebutuhan sinar matahari tanaman melon kurang, umumnya umur panen akan lebih lama atau terlambat, kemudian pertumbuhannya juga menjadi kurang maksimal. Pemilihan tempat untuk budidaya tanaman melon juga mengharuskan untuk kebutuhan airnya harus sudah tersedia. Tanaman melon merupakan tanaman yang sangat rakus akan kebutuhan air. Apabila rencana pengairan menggunakan aliran sungai, pastikan aliran sungai tidak tercemar limbah kimia. Pengairan akan lebih baik jika menggunakan air sumur. Satu hal lagi yang sangat penting dalam pemilihan tempat dalam budidaya melon adalah steril atau tidaknya suatu lokasi atau lahan.
Perlu diperhatikan pada lokasi yang sekiranya akan dijadikan tempat untuk menanam melon, apakah lokasi tersebut endemik virus atau tidak. Kemudian perlu diperhatikan juga apakah serangan hama selalu di ambang batas kendali. Dilihat juga dari serangan jamur di sekitar area lahan tersebut. Untuk mengecek hal ini, bisa dilihat dari tanaman yang ditanam pada sekitar area lahan tersebut. Apabila tanaman di sekitar di area yang kita kehendaki untuk menanam melon ternyata terinfeksi jamur cukup parah, hal ini juga bisa berpotensi menularkan serangan jamur melalui hembusan angin. Belum lagi jika nanti apabila tanaman di sekitarnya sudah selesai masa tanamnya, maka ada juga potensi hama bisa bermigrasi ke tanaman melon yang akan kita tanam. Maka dari itu, usahakan pemilihan tempat cukup steril dan bebas dari hama dan penyakit. Selain itu, historical atau riwayat tanaman pada lahan yang akan dipilih juga sangat penting untuk diperhatikan. Usahakan memilih lahan yang sejarahnya tidak pernah mendapat serangan penyakit dan hama parah. Dengan memperhatikan ini, diharapkan bisa meminimalisir serangan hama dan penyakit waktu kita nanti menanam tanaman melon. Yang ketiga adalah memahami karakteristik tanah yang akan kita tanami. Jenis tanah dan karakteristik tanah memegang peranan penting dalam budidaya tanaman melon. Tanah yang cocok untuk tanaman melon memiliki karakteristik tanah gembur, kandungan bahan organik cukup, tidak padat, daya simpan air sesuai, dan mengandung nutrisi yang dibutuhkan. Apabila tanah yang akan ditanami cenderung liat, bertekstur lempungan, dan pecah apabila kering, pemberian sekam arang, serta pupuk organik atau pupuk kandang mampu ikut memperbaiki tekstur dan aerasi agar tanaman melon dapat tumbuh dengan baik. Jika tanah yang akan ditanami memiliki tekstur cenderung pasir, maka penggunaan pupuk organik atau pupuk kandang serta pemberian zeolit bisa ikut memperbaiki daya simpan air serta menambah bahan organik pada lahan yang akan kita tanami. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk kedepannya kami akan lebih fokus untuk membahas secara terperinci dari budidaya tanaman melon. Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Sebelum kita melakukan budidaya tanaman melon, baiknya kita mengetahui beberapa hal yang merupakan dasar-dasar dalam budidaya tanaman melon. Sebelum kita melakukan budidaya tanaman melon, baiknya kita mengetahui beberapa hal yang merupakan dasar-dasar dalam budidaya tanaman melon. Yang pertama, kita harus memahami karakteristik dari tanaman melon. Tanaman melon memiliki karakteristik rakus akan penyerapan nutrisi, rakus kebutuhan air, pertumbuhan yang sangat cepat, dan memiliki daun yang lebar, pertumbuhan yang sangat cepat, dan memiliki daun yang lebar. Yang kedua, kita harus paham untuk memilih tempat yang cocok untuk budidaya tanaman melon. Bisa memilih tempat yang ketinggiannya 200 hingga 900 mdpl. Kebutuhan airnya cukup, kebutuhan sinar matahari cukup, dan usahakan memilih tempat yang tidak endemik serangan hama atau penyakit, terutama untuk serangan virus. Yang ketiga, kita harus paham karakteristik tanah yang akan kita tanami. Tanah yang baik untuk tanaman melon memiliki karakteristik tanah gembur, kandungan bahan organik cukup, tidak padat, daya simpan air sesuai, aerasi cukup, dan mengandung nutrisi yang dibutuhkan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.